Andini beserta rekan saya, Nia Nurdahlia dan Erina Yasmin. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang piutang dalam investasi. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang. Piutang atau receivable adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang atau perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan. Piutang juga dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah piutang usaha dan yang kedua adalah piutang lain-lain. Piutang usaha adalah tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis, hanya dilengkapi oleh surat jalan. Adapun piutang usaha jangka pendek yang dapat dibagi dua, yaitu piutang usaha terhadap langganan dan piutang yang akan diterima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Faktor yang memengaruhi besarnya investasi dalam piutang karena volume penjualannya kebanyakan menjual produk secara kredit. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang adalah 1. Volume penjualan kredit, 2. Syarat penjualan kredit, 3. Ketentuan tentang pembatasan, 4. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, 5. Kebiasaan membayar dari para langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari penjualan kredit atau piutang. Keuntungan dari penjualan kredit atau piutang menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kenaikan hasil penjualan, yang kedua kenaikan laba, dan yang ketiga untuk memenangkan persaingan. Yang pertama, kenaikan hasil penjualan adalah dengan adanya kebijakan penjualan kredit diharapkan akan meningkatkan penjualan karena sedikit saja konsumen mengeluarkan uang, maka dapat barang yang diinginkan, yaitu kenaikan laba. Hal ini adalah sebagai akibat dari kenaikan hasil penjualan yang dapat menimbulkan kenaikan pada laba perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memenangkan persaingan. Untuk menjaga posisi perusahaan di dalam persaingan, maka perusahaan melakukan penjualan kredit. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko dari pemberian kredit dan penyaringan para langganan. Piutang yang diberikan perusahaan kepada para langganannya diharapkan dapat tertagih tepat pada waktunya. Akan tetapi ada kalanya piutang tidak dapat ditagih kembali. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan kita. Perusahaan perlu mengelola piutang. Pada umumnya, bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit adalah dengan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, 5K dalam kredit. 5 dimensi utama yang sering digunakan oleh analisis kredit perusahaan untuk menganalisa kemampuan permohonan kredit yaitu ada 5. Yang pertama karakter, yang kedua kemampuan, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima kondisi. Yang kedua yaitu standar kredit. Standar kredit adalah persyaratan minimum untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Hal-hal lain seperti nama baik langganan, sehubungan dengan kredit ataupun pembayaran utang-utang dagang baik kepada perusahaan sendiri maupun kepada perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah syarat pembayaran yang dibutuhkan bagi pelanggan, misalnya syarat kredit dinyatakan seperti 2/10 net 30, artinya pembelian menerima potongan sebesar 2% bila pembayaran paling lambat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah awal periode kredit. Yang keempat yaitu kebijakan penagih piutang. Kebijakan penagih piutang adalah sekumpulan prosedur penagih suatu piutang dagangan pada saat jatuh tempo. Perusahaan harus berhati-hati untuk tidak terlalu agresif dalam usaha-usaha mengumpulkan piutang dari para pelanggannya. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk penyaringan para langganan dalam rangka usaha preventif untuk memperkecil resiko tertunda atau tidak terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan dapatlah disebut langkah-langkah sebagai berikut.
Ada 4 macam langkah-langkah. Yang pertama yaitu penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, penyelidikan tentang kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu mengadakan klasifikasi dari para langganan berdasarkan risiko pembayaran. Dan yang terakhir yaitu mengadakan seleksi dari para langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nur Dahlia akan menjelaskan tentang investasi dalam piutang dan resiko kerugian piutang. Investasi dalam piutang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan atau budget jumlah dan pengumpulan piutang, dan yang kedua adalah pengendalian piutang, dan yang ketiga adalah perputaran piutang. Yang pertama, perencanaan budget jumlah dan pengumpulan piutang. Budget jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dan mempertimbangkan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dengan kebiasaan pelanggan membayar hutangnya. Lalu, yang kedua adalah pengendalian piutang. Pengendalian piutang ini terbagi dalam beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyaringan pelanggan, yang kedua adalah penentuan risiko kredit, yang ketiga adalah mengadakan klasifikasi dari para pelanggan, dan yang keempat adalah mengadakan seleksi dari para pelanggan. Lalu yang ketiga adalah perputaran piutang. Perputaran piutang ini adalah sebagian dari modal kerja yang keadaannya selalu berputar, dalam artian piutang akan tertagih pada saat tertentu. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama persyaratan pembayaran kredit, maka berarti semakin lama terkait modal kerja tersebut dalam piutang. Lalu resiko kerugian piutang. Resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama adalah resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan atau piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Lalu yang kedua adalah resiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Hal ini jika terus-menerus terjadi, maka akan menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Lalu yang ketiga adalah resiko keterlambatan pelunasan piutang. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. Lalu, yang keempat yang terakhir adalah resiko tidak tertanamnya modal di dalam piutang. Resiko ini terjadi jika tingkat perputaran piutang yang rendah, sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar, dan hal ini dapat mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Baiklah, saya selaku moderator akan mewakili rekan-rekan saya, Erina Yasmin dan Nia Nur Dahlia, untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah menonton video kami sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Maka dari itu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.